Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وبه يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarih falyasir rahimah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Sidang jemaah salat zuhur Masjid Paripurna Darul Aman yang dirahmati Allah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini Allah berikan kita kesehatan, kesempatan sehingganya bisa kita duduk sejenak dan insyaallah nanti kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Salawat beserta salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan kepada kita sebanyak 30 juz Al-Quran, 114 surat dan 6.666 ayat. Di antara 1.400 surat itu ada satu surat yang Allah sebutkan yang nama suratnya adalah Suratul Luqman. Surah Luqman. Luqman ini adalah seorang ahli hikmah. Seorang yang apabila dia berbuat sesuatu, lakukan sesuatu, bisa kita petik hikmah, edukasi setiap apa yang dia lakukan. Maka dia digelar dengan ahli hikmah dan namanya itu adalah Luqmanul Hakim bin Angkoh bin Sadun. Ada yang mengatakan beliau berasal dari negara Sudan, ada juga yang menyebutkan dia berasal dari pedalaman Mesir karena memang orangnya tinggi, kemudian kulitnya hitam. Bapak Ibu, orang tua kami yang dirahmati Allah, maka di waktu yang singkat ini ada dua hal, kata Luqmanul Hakim, yang apabila kita jaga dan apabila kita mampu untuk menggunakannya dengan baik, maka dua hal ini akan menjadi tolak ukur kita sebagai manusia, dicaplah kita sebagai orang yang paling baik. Tapi kalau dua hal ini tidak bisa kita jaga dan tidak bisa kita gunakan dengan baik, maka kita pula menjadi orang yang paling buruk. Dan dua hal ini merupakan salah satu juga di antara madrasah Ramadan yang diajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka dua hal itu apa? Suatu saat Luqmanul Hakim dipanggil oleh majikannya. Kata majikannya, Luqman, ta'al, kesini dahulu. Kata Luqman, na'am wahai majikan, apa yang bisa aku bantu? Kata tuan,
tolong engkau sembelih 1 ekor kambing yang nanti engkau pisahkan kulit daging dengan tulang. Engkau ambil 2 hal yang paling baik. 2 hal yang paling baik itu engkau masukkan nanti ke dalam kantong plastik, engkau berikan kepadaku. Namanya tuan kita yang memerintahkan, tentu Luqman sampaikan, siap wahai tuan. Karena Luqmanul Hakim ini diriwayatkan dia adalah seorang pengembala kambing. Lalu apa yang terjadi? Disembelihlah kambing ini, kemudian dipisahkan kulit dengan tulang, diambil 2 hal yang baik. 2 hal yang baik ini apa? Diambillah oleh Luqmanul Hakim lidah dengan hati kambing itu. Setelah diambil, diberikan kepada tuan. Kata tuan, terima kasih wahai Luqman. 1 minggu setelah itu Luqmanul Hakim dipanggil lagi. Luqman, ta'al huna, ke sini dahulu. Baik wahai tuan, kembali aku perintahkan engkau untuk menyembelih 1 ekor kambing. Nanti engkau pisahkan kulit, daging dan tulangnya. Kali ini wahai Luqman, engkau ambil pula 2 hal yang buruk. 2 hal yang buruk terhadap kambing ini engkau berikan kepadaku. Kata Luqman, siap wahai tuan. Ternyata apa 2 hal itu? Kembali Luqmanul Hakim sembelih kambing itu. Setelah itu dipisahkan daging dengan tulangnya. 2 hal yang buruk itu kembali diberikan oleh Luqman hati dengan lidahnya. Dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setelah itu diberikan kepada tuan. Seketika tuannya tadi membuka kantong plastik dan menengok isi dalamnya itu, masih diberikan oleh Luqman lidah dengan hatinya, maka seketika itu juga apa kata tuan? Wahai Luqman, kemarin aku minta 2 hal yang baik terhadap kambing ini, engkau berikan lidah dengan hati. Sekarang 2 hal yang buruk masih engkau berikan lidah dengan hati. Apa maksudmu dan apa ini makna? Menengok peristiwa ini, apa kata Luqman? Wahai tuan, ketahuilah, manusia itu kalau pandai dia menggunakan 2 hal ini, lidah dengan hati ini, maka dia akan menjadi manusia yang paling mulia. Tapi manusia yang apabila tak bisa dia menggunakan 2 hal ini, lidah dengan hati ini dengan baik, maka diberikanlah dia manusia yang paling buruk. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini jugalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza salahat jasadu kulluh wa idza fasadat jasadu kulluh ala wahyal qalbu. Dalam diri manusia ada segumpal darah yang akan menentukan tindak laku manusia. Ke kiri atau ke kanan, lurus atau mundur. Apa dia itu? Segumpal darah itu adalah hati. Maka Bapak Ibu orang tua kami, sekarang kita 23 Ramadan. Salah satu madrasah yang diajarkan kepada kita adalah menjaga lidah dengan hati kita. Lalu demikian, apakah tuannya? Kata tuan, kalau begitu Luqman, coba engkau tunjukkan kepadaku, bagaimana hati yang baik itu, bagaimana pula hati yang buruk. Hati yang baik itu, kata Luqman, pertama, hati itu bagi tuan bagaikan seorang raja yang akan memerintahkan prajuritnya baik atau buruk. Begitu juga dengan hati manusia. Kalau hatinya itu baik, maka yang ditengoknya, yang dimakannya, yang didengarnya, yang diambilnya pasti yang baik-baik. Tapi kalau hati tidak baik, maka begitu juga yang dikerjakannya adalah menceritakan orang, mengambil hak orang, menggunjing orang, menzolimi orang. Maka pertama kata Luqman, ciri hati yang baik itu adalah syukur ala nikmah.
Apa artinya syukur ala nikmat? Apapun nikmat yang dapat dalam dirinya, apapun rezeki yang Allah berikan, dia tetap pandang bahwa rezeki ini adalah dari Allah. Dalam hal dunia, dia tengok ke bawah. Dalam hal akhirat, dia pandang ke atas. Apa makna? Dengan urusan dunia, dia cukup dengan apa adanya, qanaah saja, tidak membandingkan dengan orang lain, tapi dengan nikmat berurusan dengan akhirat, dia pandang ke atas. Yang kedua, apalagi kata Luqman, ciri dari hati yang baik itu adalah dia as-sabaru 'alal musibah. Dia sabar atas musibah. Baik musibah yang ditimpa dalam dirinya, musibah yang diberikan oleh Allah kepada keluarganya, musibah yang diberikan kepada orang lain, dan dia ikut untuk menghibur orang lain itu. Maka kata Luqmanul Hakim, kalau adalah kiranya dua hal ini tertanam dalam diri manusia, maka baiklah dia sudah. Tapi kalau dua hal ini setidaknya tidak ada dalam diri manusia, maka Luqmanul Hakim katakan, maka akan terdepanlah hawa nafsunya. Akan dikuasailah hatinya ini dengan hawa nafsu. Gimana pula dengan seperti itu? Kata majikannya, kalau orang sudah dikuasai oleh hawa nafsu hatinya, mari kita tengok. Suatu waktu Luqmanul Hakim berjalan di pasar membawa onta yang masih muda. Dia bersama anaknya, seketika berjalan di pasar, naiklah anaknya di atas kuda. Luqmanul Hakim mengambil tali kuda dan berjalan ke dalam pasar. Kata orang di dalam pasar, tengoklah anak Luqman. Masa ayahnya dibawa, dia enak-enak naik di atas. Kata ayahnya kepada anak, wahai putraku, yang kita lakukan ini salah. Kalau begitu bagaimana ayah? Sekarang ayah yang naik ke atas, engkau turun ke bawah. Berjalan di tengah pasar, satu langkah, dua langkah, apa kata orang di dalam pasar? Tengoklah Luqman, masa ia anaknya yang masih kecil, kuda yang masih kecil, dia naik ke atas dan anaknya di bawah. Zalim Luqman. Kata Luqman kepada anaknya, tengok yang kita lakukan ini nak masih salah. Kalau begitu bagaimana ayah? Kalau begitu wahai putraku, sama-sama kita naik di atas kuda nih. Ayah naik, engkau juga naik. Berjalan selangkah dua langkah di dalam pasar. Kata orang pasar, bapak ibu, makin diketawakan Luqman. Tengoklah Luqman, masa iya dua orang naik di atas kuda, kuda yang masih kecil tentu tak bisa berjalan. Kata Luqman, yang kita lakukan ini wahai putraku masih salah. Kalau begitu bagaimana ayah? Kalau begitu terakhir sama-sama lah kita turun. Ayah turun, engkau turun, kuda kita bawa. Sampai di hujung pasar, apa kata orang di dalam pasar? Semua orangnya di dalam pasar mengetawakan Luqman dengan putranya. Apa sebab? Kuda ada, tapi tak digunakan, tak dimanfaatkan. Apa maknanya bapak ibu? Ternyata Luqman memberikan pelajaran, orang yang di dalam hatinya itu tidak baik, baik buruk sama saja. Apa yang kita lakukan, kalau memang hatinya itu tak baik, nanti dia memandang dalam pandangan menghakimi seseorang. Baik atau buruk. Maka kata Luqmanul Hakim, hati-hati dengan hati kita. Yang kedua, apa lagi? Lisan. Lisan ini bapak ibu yang dirahmati Allah, dia kadang-kadang lebih tajam dibandingkan pisau, lebih tajam dibandingkan jarum. Kalau hari ini kena pisau kita luka sikit 2 hari 3 hari bisa sembuh. Tapi kalau lidah kata Luqmanul Hakim 1 tahun 2 tahun pun belum tentu. Lalu bagaimana Luqman hati yang baik ini, lidah yang baik ini? Maka kata Luqmanul Hakim, setidaknya wahai Tuhan, lidah yang baik ini pertama dia adalah aksiru qaulan la ilaha illallah.
Pertama, lidah yang baik itu sering berzikir, sering beristighfar, apapun kejadian, dalam apapun, dia tetap akan berzikir. Dengan zikirnya itu akan mendatangkan pahala rezeki yang tidak disangka-sangka. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata betul. Kalau orang-orang tasawuf, dalam satu hari, satu malam itu, dia mewajibkan dirinya untuk berzikir 1000. Yang kedua apa lagi? Kata Luqmanul Hakim, ciri dari lidah yang baik itu. Yang kedua, lidah yang baik itu dia tidak akan pernah berbicara kalau tidak yang diucapkannya itu baik. Nabi pun menyampaikan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairat aw yasmut." Tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, apabila dia berucap, kalau tidak baik, maka dia akan diam. Maka kata Luqmanul Hakim, setidaknya 2 hal ini. Pertama, dia sering berzikir. Yang kedua, dia akan berbicara. Kalau baik, kalau tidak, cukuplah dia diam. Kata Luqman, ini dia ciri 2 lidah yang baik. Kalau 2 hal ini tidak ada, kata tuannya, bagaimana Luqman? Maka 2 hal ini tidak ada, kembalilah lidahnya itu akan dikuasai oleh hawa nafsu. Maka dia akan berbohong, maka dia akan pandai melobi sana, melobi sini. Maka yang salah menjadi benar, yang benar menjadi salah. Makanya di dalam Al-Quran, orang yang berbohong Allah sebut dengan munafik. Dan na'udzubillah, orang yang munafik pembohong itu, apa kata Allah? Innal munafikina fid darkil asfari minan nar. Orang yang berbohong, orang yang munafik, Allah letakkan bukan hanya di dalam neraka, tapi keraknya kerak neraka. Na'udzubillah. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Ramadan salah satu yang akan diajarkan kepada kita adalah pandai menjaga lidah, pandai menjaga hati. Sampai-sampai pun Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau dulu kita berbohong dengan mulut kita, kalau dulu kita menengok orang dengan pandangan yang pesimis dengan hati, tapi sekarang ada lagi yang luar biasa. Orang berbohong hari ini menggunakan HP. Gimana pula seketika dipencetnya HP-nya, apakah HP-nya itu Samsung, apakah HP-nya itu mereknya Oppo, diambillah aplikasi WhatsApp, kemudian diketik-ketik, kemudian apa yang terjadi seketika ditanya, "Pak, apa kabar Pak? Baik, kenapa tidak pergi ke masjid malam tadi?" "Oh, malam tadi sibuk," padahal tidak tertidur, berbohong. Maka na'udzubillah, summa na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagai pengganti Ustaz Arnold pada siang hari ini saja yang bisa kami sampaikan. Jaga hati, jaga lidah, supaya Ramadan kita bermakna. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.